Betul nggak Bang? Kalau orang-orang itu banyak. Dulu waktu awal dulu saya dukung, 3 partai ini setia mendukung Anda jadi gubernur. Ayo pergi juga. Kalau soal tawar-menawar itu banyak tawar-tawaran itu. Karena Anies itu orang terbaik saat ini ya, mohon maaf ya. Jadi orang menawar banyak. Jadi begini, pertama yang perlu saya sampaikan, dalam pengalaman pilkada Jakarta ataupun pilpres, menguliti calon itu udah hal biasa. Nggak usah kaget, karena memilih seseorang berpimpin itu harus dilihat masa lalunya saat ini maupun program masa yang mendatang. Itu 3 itu harus diperhatikan. Nggak mungkin kita hanya melihat programnya aja, itu yang buat ahli bisa mulu-mulu itu. Bagaimana sejak rekamnya kemarin-kemarin. Sekarang saya tuh berpikir gini, coba ya kalau Anies kemarin tidak dijegal oleh sistem politik yang ambrol seperti hari ini, kontinuitas pembangunan Jakarta itu akan sempurna. Tapi kotorul itu ada pilpres yang menyebabkan kemudian kontinuitas itu terputus. Kalau Anies ikut pilpres nggak ada masalah itu. Begitu Anies ikut pilpres, mungkin kemudian timbul masalah baru berimbas ke pilkada. Jadi hal biasa. Oleh karena itu jangan kaget kalau kemudian seluruh calon ini baik yang independen maupun yang mengikuti partai parlemen dikuliti biasa aja, nggak usah marah-marah, nggak usah tersinggung. Memang itu tujuannya masyarakat Jakarta ingin tahu masa lalunya sekarang atau masa yang akan datang. Teman-temannya siapa, paretannya siapa, lingkungannya seperti apa, apakah dia punya cacat, biasa saja. Anies dibully sejak sebelum menjadi gubernur udah biasa aja, nggak perlu marah, nggak perlu lapor polisi. Politik begitu. Maka dia ada juga politik begini. Sebenarnya politisi itu sejatinya seni mencari kesalahan orang lain, tidak pernah mencari kebenaran kita sendiri untuk orang lain. Itu ada game politik. Jadi nggak usah kaget kalau politisi kemudian menguliti kesalahan calon-calon yang akan memimpin DKI. Baru calon ini. Maka dari itu saya kadang berpikir begini lagi. Jakarta tuh jangan jadi coba-coba gitu loh. Ini kan akibatnya kan lucu-lucu jadi mohon maaf tiga-tiganya. Mohon maaf ya. Janjinya lucu-lucu. Dulu Pak Jokowi itu janji pertama apa coba? Kalau saya jadi gubernur belum tadi, kalau saya jadi presiden macet banjir selesai. Dia lebih mudah menyelesaikan itu. Di Kompas ditulis tuh. Tapi sampai beliau jadi presiden mau lengser ini nggak selesai juga macet banjir. Jadi jangan Anies selesai dong masalah itu. Kenapa? Kalau yang dipakai ada itu isu ada banjir dan macet nggak akan selesai. Ini masalah sudah dulu kan zaman Belanda sudah disebut nggak selesai. Maka jangan main di isu itu, apalagi dipakai janji. Nah, sekali lagi ada game di sini. Jangan terpukau dengan janji-janji politisi, karena politisi itu pandai berjanji, tidak pernah mendapati. Jadi hati-hati. Janji dan hal biasa sehari ketika itu kampanye. Nanti kampanye kembali ke aslinya, kembali ke setelan pabrik. Oleh karena itu, kalau Jakarta ini hanya untuk coba-coba nih, tapi kan sudah selesai ini, Anda sudah nggak berlayar lagi. Maka janji apapun ini harus tepatin kalau bisa. Tapi bikin janji itu gampang kok. Akan kita gratiskan apa JIS. Kita akan menjadikan JIS sebagai base camp Jackmania. Begitu tanya nanti Pak RK mau cinta Persib apa Jackmania? Boboto atau Jackmania. Jadi memang ini pertanyaan sulit karena ini gesekan antara Persib dengan Bobotoh dengan Jackmania. Ini menjadi isu yang sangat sentral ketika menjelang pilkada ini. Dulu terkenal sekali tuh ucapan Pak RK aing. No aing apa tuh saya nggak bisa baca. Tapi artinya kira-kira jadi anaknya kalau bahasa Arabnya itu keakuan kecintaan dia kepada Bobotoh itu ya itu seperti sudah mendarah daging. Begitu pula Anies, Jackmania banget gitu. Jadi kalau nanti misalkan RK jadi gubernur misalkan, ini sudah dari awal ya kemarin pengajian di mana itu diteriakin gitu, udah biasa aja, jangan sampai. Memang begitulah ciri khas warga yang belum siap menerima pemimpin baru. Karena apa? Nggak kontinuitas dulu. Coba kalau Anies lagi 5 tahun lagi selesai itu, sekali-kali 2 periode sebagai presiden. Lagi Bang Mustafa. Tapi bukan begitu. Ini sudah fakta. Anies nggak bisa berlayar lagi. Kita terima. Soal kecewa, ya pasti kecewa. Seluruh pendukung Anies termasuk saya ini kecewa banget gitu. Orang sebagai Anies jika dengan sistem politik yang amburadul seperti hari ini. Maaf tak sebut amburadul ya. Karena kita faktanya seperti itu. Politik kita itu labil. Last minute pendaftaran bisa diubah aturan. Sejak Pilpres sampai Pilkada. Ya kan? PP 90, PP 60. Putusan 90, putusan 60 bisa berubah last minute pendaftaran. Labil sekali.
Dalam satu sisi kadang itu langsung diakomodir oleh DPR, di sisi lain kadang-kadang diperlambat nggak usah diurus karena berkaitan dengan anak Raja Jawa. Katanya begitu. Oleh karena itu, memang Jakarta ini menjadi epicentrum, ya epicentrum. Siapapun yang ingin jadi presiden, biasanya lari ke Jakarta. Oleh karena itu, saya memahami betul. Seorang politisi partai baik, warnanya kuning, terjadi begitu tarik ulur, karena terkait dengan 2029. Yang satu ingin jadi presiden, tapi ada saingan. Oleh karena itu nggak boleh ke DKI, udah di Jakarta aja. Mereka harus komentar dulu nih, Bang. Jadi seperti ini tarik ulur yang memang harus terjadi karena apa? Yang dilihat 2029. Kok kayak Anda belum bisa move on sih Bang? Pak Anies sudah move on kok. Gimana? Kok kayaknya pendukungnya belum move on. Bukan soal move on, ini mempelajari ya, belajar dari kesalahan. Bukan nggak move on, enggak. Kita semua dewasa, pendukung paling dewasa. Cuma nanti dalam pemilu kada aja, Pak, akan milih siapa dia. Ini saya ingatkan. Kalau Anda lihat nih dari 3 ini paling tidak yang sudah Bayangkan, ini saya jawab nih. ada. Saya yakin seluruh pendukung Anies itu kecewa. Karena orang terbaik yang digadang-gadang jadi gubernur, jadi presiden gagal, mau jadi gubernur yang kedua dijegal. Gagal dijegal. Pasti kecewa banget. Nah, pertanyaannya adalah nanti mereka mau milih siapa? Ini penting nih, coba ya. Seandainya milih Pak Darmakun. Ternyata nggak pada kenal Pak Darmakun itu siapa. Taunya dia itu bekas polisi. Saya juga nggak kenal dengan beliau itu, mohon maaf ya. Jadi memang sosialisasinya kurang. Makanya tadi ada bilang kan, kayaknya juga kuda hitam aja nih. Karena memang masyarakat belum kenal Pak Kamarudin. Coba kalau Masih ada masa kampanye. nah, masa kampanye ya, tapi nggak cukup waktu. Mohon maaf ya. Ini yang pertama. Nanti dulu jangan. Nggak cukup waktu katanya Bang. Nomor 2, misalkan milih Pramono Anung. Nah, ini Ahok masih untung nih sama si Pramono Anung dan Rano Karno. Padahal punya masa lalu dengan pendukung Anies. Agak berat milih Pramono. Nanti dulu. Ini analisa. Ini belum jadi calon aja, udah jualannya kencang banget, apalagi sempat kan. Ya kan? Ada apa? Saya komentari dulu ya. Ini Bang Mustafa Jadi tiga-tiganya ini ada kelemahan kelebihannya. Oke. Nah, yang ketiga, misalkan milih RK ya. Lihat ya. Pasti pendukung Anies akan melihat bagaimana cara orang baru masuk Jakarta, kemudian janji politik untuk bagaimana nanti kalau jadi gubernur. Saya akan sediakan mobil keliling Jakarta. Bagi yang capek, macet, marah, nanti silakan mencari mobil kami, akan diramai oleh Ustadz dan psikolog. Mana ada orang Jakarta macet mencari psikolog atau Ustadz? Nggak ada. Nah. Ini menunjukkan bahwa, mohon maaf ya, ini coba-coba. Kalau orang udah lama menjadi orang Jakarta, kalau orang mampir ke kafe, dah istirahat dulu. Tapi kalau mendengar cara menghadap kok malah tambah. Ada biar langsung ditangkapi dulu kalau gitu Bang. Sampai sana dulu Bang. Biar ditangkapi bergantian. Silakan Babe. Satu. Katanya coba-coba Babe. Silakan ditangkapi dulu Babe. Monggo Babe. Baik, itu dalam pikirannya beliau. Ya. Dalam pikirannya beliau, menurut persepsi beliau, menurut cara beliau, padahal kenyataannya nggak begitu. Supaya tidak diumbar janji, kita lihat lagi nanti apa yang terjadi. Baik, satu Lanjut. lagi. Bang Kubil ingin komentar juga sepertinya nih. Gimana? Boleh ya? Monggo, Bang Kubil. Nanti dulu. Silakan dulu. Nah, tadi Boleh, ada kita keluhan dulu. dari seniman-seniman. Pak Anies itu paling peduli, oleh karena itu pada tahun 2021 kalau tidak salah ya, Bang Mus Betawi atau seniman-seniman Betawi itu memberikan anugerah kepada Pak Anies sebagai tokoh Betawi kehormatan. Kalau nggak salah saya tahun 2021, tanggal 30 Oktober, saya masih ingat itu. Yang tadi dikeluhkan tadi. Oleh karena itu memang program Pak Anies itu kan tidak kemudian 100% dia ada sedikit kurang nggak apa-apa. Tapi mayoritas, mohon maaf ya, seluruh teman-teman sahabat maupun saya punya grup internasional jurnalis internasional mengatakan dari seluruh gubernur mutakhir itu Pak Anies paling fenomenal. Apalagi dengan JIS-nya itu, memang internasional, apalagi dengan EPRIK-nya, apalagi dengan Simpang 5 Senen, apalagi dengan banyak sekali prestasi yang itu belum tentu bisa dilanjutkan oleh gubernur. Kenapa lanjutnya Pak? Oleh karena itu nanti, Bang Mustafa, ya. Pak Anies nggak jadi calon gubernur, jadi jualnya jangan terlalu tinggi. nggak apa-apa. Karena nggak akan ikut gubernur lagi kok. Nah, oleh karena itu saya kasih gambaran gimana cara pendukung Anies nanti akan memilih ketiganya ini. Oke, poin Bang, singkat. Pertama, memang yang paling banyak menunggu arahan Pak Anies. Sampai sekarang masih belum beri arah nih. Promosi nih. Yang belum memberi. Tapi yang kedua nih, nanti sebagian mereka akan kembali kepada partai yang nyoblos apa. Misalkan saya dari PKS akan ngikutin partainya. Tapi ada yang ketiga, dia nggak peduli partainya karena sebagian sekitar 30-40% pendukung Anies itu dia akan memilih sosok bukan memilih partai. Meskipun partai memilih merah,
Dia tidak mungkin akan memilih Anies. Meskipun partainya kuning, dia akan memilih Anies. Meskipun partainya warna biru, dia akan memilih Anies. Karena sosok dan jejak kerjaan yang kemarin-kemarin dianggap sukses dibandingin baru-baru yang belum tentu seperti apa. Yang ketiga, yang selanjutnya akan bukan melakukan golput. Kalau golput itu terkait dengan fatwa MUI, Pak. Tahun 2009 itu MUI mengharamkan golput. Harus memilih. Tetapi kalau nggak sesuai dengan ajaran Islam, mohon maaf, karena MUI Islam, maka boleh juga kita menafsirkan bahwa ya boleh bukan golput lah. Melakukan aksi-aksi memilih tapi tidak memilih. Apa itu mencoblos seluruh gambar. Nah, ini yang terakhir. Ya terserah, tapi dia memilih, bukan golput. Nah, yang terakhir seharusnya kita bisa meniru negara-negara lain yang mana mau ini calonnya itu 1, 2, 3, 4. Beberapa negara luar itu menjadikan kota alternatif atau sebut kota kosong. Meskipun itu calonnya lebih dari 1. Untuk apa? Memberi kesempatan pada orang terutama mahasiswa saya yang kecewa, yang nggak puas dengan calon-calon yang baru yang coba-coba ini, maka dia mencoblos kota kosong itu. Tapi kan nggak sesuai dengan aturan pemilu kita, Bang. Harusnya DPR ini juga karena labil, bisa ini kalau masih ada waktu diubah undang-undangnya. Menurut yang kemarin, cepat diubah. Tambahin 1 kotak kosong setiap TPS untuk memberi kesempatan kepada, ini kan demokrasi, yang tidak puas kepada semua calon untuk mencoblos kotak kosong itu banyak yang Gimana? Silakan, Bang. DPR yang labil itu bagaimana? Dan DPR yang stabil itu bagaimana? Oke ya, lihat. Stabil itu apa? Stabil itu konsisten. Lihat, ketika putusan 90 menguntungkan salah satu anak Polres Jawa lagi sih. Itu baik KPU maupun DPR nggak ada konsultasi, biarin aja jalan aja karena itu menguntungkan. Coba bayangin kemarin yang merugikan Anies, mereka langsung mengadakan respon di DPR itu. Tapi Bang Mustafa malam hari ini merangkum sepertinya Anies ini memang semuanya harum, berprestasi. Bang Dirja harus komentar dulu. Udah geleng-geleng dari tadi juga. Yang baik-baik aja ya. Nah. Kayaknya udah sepakat banget Bang dari tadi, Bang. Saya bukan nggak sepakat, justru saya mengharapkan bahwa di Jakarta dengan calon-calon yang bapuk begini, Yang apa Bang? Sorry Bang. yang bapuk, dan di Republik ini yang semakin bapuk pemimpin-pemimpinnya, menurut saya Anies itu kelainan, di others, ya agak lain, ya maksud saya. Nah, Beda api loh Bang. keagak lainannya ini menurut saya konsep di others ya, itu justru yang menurut saya bisa menjadi kekuatan alternatif. Pengalaman Anies di Jakarta, pengalaman Anies dan menguji kekuatannya dia di tingkat nasional sebagai calon presiden itu membuktikan bahwa dia bukan hanya tokoh lokal Jakarta tapi juga tokoh nasional. Dan menurut saya juga dalam konteks ini menjadi penting Anies itu menjadi simpul dari kekuatan alternatif. Saat ini mungkin banyak yang khawatir bahwa Pilkada Jakarta hari ini itu mengancam proyek-proyek penting yang membuat Jakarta itu menjadi kota. Misalnya kalau kita lihat seluruh omongan dari calon gubernur ini itu problematik. Ya kan? Jadi menurut saya Anies seorang yang punya pengalaman dan pemahaman tentang kota ya dan menjadi gubernur ya itu bisa menjadi simpul alternatif ketika calon-calon ini nanti terpilih. Karena publik yang akan menanggung resiko paling besar menurut saya. Kehilangan sistem transportasi yang sudah dibangun bukan hanya oleh Anies tapi juga oleh Sutioso, oleh Poke. Bang Jiji, saya kira bukan cuma Bung Anies yang punya pengalaman sebagai gubernur. Bang Rano kan pernah gubernur. Iya, saya setuju. Cuma menurut saya. Dan yang kedua, yang lebih tinggi lagi, Pak Pramono pernah menseskap yang melihat semua provinsi se-Indonesia. Jadi kalau dikatakan bahwa seakan-akan Pak Anies yang terbaik tapi tidak terpilih. Saya nggak bicara yang terbaik. Image yang ditampilkan. Tetapi bahwa seakan-akan itu simpul. Kita harus melihat bahwa apapun yang terjadi, kan sudah terpilih 3. Ya, saya setuju. Dan ada sesuatu yang kemudian membuat Bung Anies sejak awal saya katakan harus masuk parpol. Dan nyatanya kan sekarang mau masuk. Itu yang saya katakan bahwa apapun kita demokrasi dewasa saja, bahwa sudah ada ini sekarang, silakan. Apa yang mau kita lakukan? Tadi dicoba oleh Bang Haikal mengatakan tampilkan programnya. Setuju sekali. Kita berdiskusi yang positif. Seakan-akan membuat simpul ini ada di satu orang. Seakan-akan ini menjadi barang yang tidak pernah salah. Tidak, saya bukan bicara bahwa Anies tidak pernah salah. Saya pernah punya konflik besar sama Anies soal halte Transjakarta.
Ya. Soal menamakan Ini yang ikut pilkada tiga calon ya Bang ya? Saya mau bicara, artinya begini, ini problem besarnya adalah yang saya katakan hari ini, ketiga calon ini kalau kita nilai dari omongannya, bahkan ada yang nggak bisa ngomong, Yang mana itu yang Bang? bisu, yang absurd begitu misalnya. Yang mana? Nah, ya, jadi menurut saya ini problem tantangan besar, di mana warga itu dalam periode yang panjang itu tidak punya juru bicara. Dan menurut saya bukan hanya Anies, makanya tadi saya sebut beberapa nama yang harus bareng menjaga program-program yang sudah membuat Jakarta menjadi kota, bukan lagi markas dagang. Ya, punya sistem transportasi publik dan itu menjawab dari persoalan yang selama ini akut. Kalau kita bicara tentang kemacetan, itu nggak ada yang bisa menjawab dengan signifikan. Dan menurut saya sudah terbentuk jawaban atas ini. Satu menurut saya adalah kuatkan transportasi publik. Oke. Yang kedua adalah kurangi transportasi pribadi. Nah sekarang menurut saya Jakarta sedang menuju ke sana. Lalu kemudian bagaimana menyelesaikan masalah banjir? Ya ini memang PR yang panjang, tapi bukan berarti tidak ada jawabannya. Bang, tambahin. Bang Kumil juga harus bersuara sebagai warga Jakarta. Tapi nanti ya Bang ditahan dulu. Sesaat lagi tetap bersama kami di Catatan Demokrasi. Pas kemana Bang Kubil? Pokoknya siapapun yang jadi gubernur pikirin seniman. Ya. Satu. Yang kedua, jangan sampai kalah nih Pak pemerintah ya dalam hal ini Pemda dengan DMI. DMI kasih merbot tuh. Kasih. Ini seniman gak pernah dikasih apa-apa. Kasih dong sanggar-sanggarnya biar bisa hidup, biar bisa berdiri, biar nggak tengkurap gitu. Biar bisa hidup. Ya, nggak mikirin anaknya sekolah kejadian seperti apa, nggak mikirin jobnya ntar bagaimana kan gitu. Jadi ya kepengennya sih gubernur yang sekarang punya apresiasi sama seniman itu aja. Langsung karena matanya ke saya terus, langsung saya jawab ya. Singkat Bang, 30 second. Saya jawab, Enggak, katanya 70 banget, banyak banget. Kayak 70, kita nggak tahu nih 70 apaan sih isinya, kita nggak ngerti. Iya, Bang Kubil, karena matanya ke saya, terus langsung saya jawab. Nggak perlu 30 detik, 3 detik. I guarantee you. Oh iya. Kita tunggu. Oke. Kita tunggu siapapun gubernurnya, mudah-mudahan ini nggak cuma Om Do ya. Ya. Bang Gilbert. Baik, kalau kita melihat apa yang diekspos ke media dari pihak yang lain adalah melulu infrastruktur. Dan saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh sejarawan, oleh budayawan, bahwa bukan infrastruktur saja yang perlu diperhatikan di Jakarta, tetapi juga di luar infrastruktur. Dan saya yakin itu masuk dalam catatan masalah yang dilakukan oleh tim Mas Pram dan Pak Sarno. Boleh Bang singkat Bang. Satu kalimat pendek boleh? Jadi ini buat abang ini sama abang satu lagi. Bang Kubil sama Bang JJ. Bang siapa? Bang Kubil sama Bang JJ. Bang Kubil sama Bang JJ ya. Itu calon kita pasti menggaransi bahwa apa yang diperjuangkan oleh abang berdua ini pasti diapresiasi. Tapi satu lagi yang paling penting daripada itu, bahwa pembangunan Jakarta jangan berfokus hanya kepada pergi pagi pulang petang ke luar Jakarta. Macet di jalan 5-6 jam sehari. Jadi kalau bisa membangun Jakarta, cukup di Jakarta saja. Misalnya Sudirman kerjanya dibangun daerah Sudirman huniannya. Daerah Mabes Polri di daerah di belakangnya itu atau di sebelah mananya dibangun apartemen. Kita tunggu nanti realisasinya seperti Dan sebagainya. Bapak terima kasih banyak Jadi, hadir di Catatan Demokrasi. itulah kira-kira. Kita tunggu. Kami berharap tidak hanya sebatas janji manis Maria, Itu tapi dia. ada program kerja nyatanya. Oke, kita akan tunggu nanti seperti apakah pada saat kampanye dan juga berebut cara-cara berebut suara masyarakat Jakarta. Terima kasih banyak Bapak-bapak sekalian. Mahasiswa juga. Terima kasih Luar untuk biasa. Universitas Nasional. Mantap, kita tunggu nanti suara-suaranya untuk Pilkada Jakarta utamanya. Saya Maria Segar. Saya Andrew Merkuri, selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa pemirsa.